dari target sampai hardware kita nggak sampai kita pengontrolan program ya kita langsung ya. Bagian kedua dari instruksi pengontrol program ya. Karena kita sudah masuk ke jam, ya, macam-macam dari jam. Tujuannya adalah kita bisa pergi ke bagian lain dari program, tidak harus sekuensial atau berurutan gitu ya. Ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat, tapi dia langsung ke semacam subrutin atau fungsi kalau kita sesi gitu ya. Nah, yang kita masuk ke prosedur atau disebut juga dengan subrutin atau fungsi ya, pembuatannya ya. Ini adalah bagian penting dari sistem arsitektur sistem komputer ya untuk menghemat pemakaian memori. Kalau tanpa ada prosedur ini, maka hal yang sama nanti akan dibuat berulang-ulang ya. Karena dia tidak ada bagian yang bisa kita ulang walaupun penulisan sekali. Nah, dengan prosedur hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Jadi cukup satu saja. Kalau dia ulang tinggal dipanggil lagi dia. Buat di dalam satu prosedur atau nanti di dalam satu fungsi ya. Fungsi. Bahasa kita fungsi itu. Juga tinggal kita memanggilnya saja lagi. Panggil kemana dia, kemudian setelah selesai ya perintah apa lagi yang dilaksanakan. Sebuah prosedur adalah bagian dapat digunakan kembali dari perangkat lunak ya, disimpan di dalam memori. Jadi dia ditempatkannya sekali, tetapi bisa digunakan sesering yang kita perlukan. Jadi tidak perlu memakan banyak memori jadinya ya. Satu tempat ada blok memori tentunya ya, karena dia adalah kumpulan dari baris-baris perintah ya. Ada fungsi ya. Sehingga nanti akan menghemat ruang memori dan membuatnya lebih mudah untuk menggunakan perangkat lunak. Kita tidak perlu perangkat lunak terlalu panjang juga memorinya akan membutuhkan memori yang besar ya. Setiap itu akan disimpan di memori. Kemudian salah satu kelemahannya, walaupun ini kecil ya, prosedur adalah bahwa dibutuhkan komputer sedikit waktu ya untuk menggunakan prosedur dan validasi prosedur itu ya. Keluar dari prosedurnya. Dia ada waktu sedikit. Nah, yang tadi dulu adalah seperti dia jam segala macam itu ya. Instruksi call ini sudah kita ingatkan juga sebelumnya ya, adalah menghubungkan ke prosedur. Dan instruksi read atau singkatan dari return ya, kembali dari prosedur. Setelah kita selesai melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam prosedur, berarti kita kembali ke mana yang dia menyuruh pergi tadi gitu ya. Ini nanti stack menyimpan alamat kembali setiap kali prosedur yang disebut selama pelaksanaan program. Jadi waktu dia di call berarti dia akan memanggil ya, pergi ke memori yang menyimpan prosedur yang kita butuhkan. Return dia kembali dari prosedur. Nah, kita untuk memori yang kita pergunakan sebelumnya ya. Instruksi call akan mendorong alamat dari instruksi berikut. Call adalah alamat pengirim pada stack, jadi kumpulan ya, stack tumpukan. Karena dia berisi sebenarnya program kecil itu ya, yang dibutuhkan bukan hanya baris perintah. Misalnya prosedur ini terdiri dari beberapa baris perintah ya, tidak satu baris perintah. Rugi kita kalau hanya satu saja. Dan kebalikannya, instruksi read akan menghapus sebuah alamat dari stack sehingga program kembali ke instruksi berikutnya mengikuti call tadi. Nah, assembler ada aturan khusus ya, prosedurnya nanti ada diawali dengan proc ya, PROC, kemudian akhir dari prosedur NP. If kemarin juga gitu kan, awal dari if, NP.
N itu adalah akhir dari semua program atau kembali ke DOS-nya ya. Ini nanti struktur program ini akan membuatnya mudah untuk mengenali prosedurnya. Ini blok prosedurnya. Kemudian nanti direktif atau pengarahan dari prosedur tadi diikuti oleh jenis prosedur atau near atau far ya, dekat atau jauh. Contoh berikutnya nanti bagaimana dia mendefinisikan prosedur near, intrasegmen atau far, antar segmen. Kalau far itu berarti dia segmennya lebih dari satu programnya ya. Kalau intrasegmen dia walaupun dia lebih dari satu, tapi dia hanya berlaku di segmen itu saja. Kalau far ini pasti dia harus lebih dari satu. Contohnya nih beberapa prosedurnya. Prosedur near nih ya. Add AS, BS, add AS, CX, red return. Nah, kembali akhir dari ke call yang tadi ya. Call dia. End prosedur. Kemudian satunya prosedur var ya. Jadi ininya perintah add biasa sederhana ya, AS, BX, AS, CX dan seterusnya return and prosedur. Kemudian prosedur near ya, ditulis dia sama ya tadinya. Nah, tapi dia nanti lompatnya ini akan berbeda ya. Kalau var ini dia bisa antar segmen, sedangkan kalau near itu dia hanya di dalam segmen itu sendiri. Tidak bisa dia ke segmen yang lain. Yang udah uses tadi ya. Ya, uses registernya disebutkan BX, CX, dan DX. Ini yang digunakan gitu ya. Ini operation code-nya nanti untuk di dalam perintah near dan return-nya menggunakan opcode dalam C, 3H, atau nanti C, BH. Ini dalam kode ASCII-nya ya. Dan prosedur yang digunakan untuk semua perangkat lunak atau global harus ditulis sebagai var. Berarti dia bisa ke mana saja di dalam program var tadi. Nah, kalau tidak, dia hanya nanti dia di dalam segmen itu saja dia bisa. Yang lokal namanya near prosedur. Kalau yang global berarti dia antar prosedur atau antar segmen dalam intranya, dalam segmen itu sendiri dia adalah near. Kebanyakan prosedur adalah near ya. Ini call tadi, call, dia return ya. Instruksi call mentransfer aliran program untuk prosedur. Dia akan transfer, memindahkan ya aliran program untuk prosedur. Jadi dia tidak langsung ke perintah berikutnya. Panggil prosedur yang mana yang dipanggil. Instruksi call berbeda dari instruksi jam. Kalau jam lompat ke situ ya. Karena call menghemat alamat penggunaan di stack. Sedangkan alamat kembali atau return address akan mengontrol ya, instruksi yang segera mengikuti call ya. Karena dia nyuruh tadi ya, call yang pergi ke prosedur, nanti return-nya dia kembali dari prosedur. Air call prosedur di dalam satu segmen ya, panjangnya 3 byte. Yang pertama berisi opcode-nya, ya, kemudian byte keduanya dan ketiga berisi perpindahannya. Caranya 32 kilobyte, 32 kilobyte untuk prosesor 8086 sampai 80286, berarti dia modusnya adalah real ya, pengamatan real. Ini sama dengan mirip atau identik dengan instruksi near jump. Jadi dia 64 maksimalnya ya. Untuk prosesor 386 ke atas menggunakan perpindahan 30 bit, sehingga nanti dia plus minus 4 giga atau 4 giga plus minus 2 giga ya, atau totalnya 4 giga byte. Berarti dia modus terproteksi ya, alternative rate. Pertama ketiga, near call ya, atau call dekat akan mengeksekusi atau akan melaksanakan perintah ya. Yang pertama dia akan mendorong alamat offset dari instruksi berikutnya ke stack. Perintah baris berikutnya akan didorong ke stack dulu ya.
halaman offset dari instruksi berikutnya muncul di pointer. Instruksi atau instruksi pointer ya. IP untuk 16 atau EIP itu 32. Setelah menyimpan alamat ini kembali ya. Nah, kemudian akan menambahkan perpindahan 2 byte atau 3 byte dengan instruksi pointernya untuk mentransfer kontrol prosedur. Contohnya yang near prosedur, near call. Call, dia akan masuk ke prosedur apa yang diinginkan. Dia akan merubah nanti instruksi pointer. Nah, yang harusnya ini kan dia kan 3. Sebelumnya dia akan ke di sini. Step pointernya adalah 64. Itu lompat ya. Kalau tidak dia akan merutkan ke sini. Kemudian yang antar segmen var call ya. Jadi instruksi var call seperti melompat jauh ya kalau jump var ya. Biasa memanggil prosedur yang tersimpan di lokasi memori di dalam sistem. Var call adalah instruksi 5 byte. Tadi 3 byte near-nya berisi opcode diikuti oleh nilai berikutnya untuk register, instruksi pointer dan kode segmen. 2 byte kedua dan ketiga berisi isi baru dari instruksi pointer. Nah, perintah call-nya ya. Dan bit keempatnya dan kelima berisi konten baru dari kode segmen. Instruksi var call menempati isi dari kedua instruksi pointer atau kode segmen pada stack pertumbukan ya memori sebelum melompat ke alamat yang ditunjuk oleh 2 byte sampai byte kedua sampai byte kelima dari instruksinya. Hal ini memungkinkan var call untuk memanggil prosedur di mana saja di memori dan kembali dari prosedur itu. Ya. Jadi tidak ada batas memorinya adalah kemampuan memori yang disediakan. Ya. Jadi dia antar segmen boleh kemana saja. Nah, perintah ini tidak sebanyak perintah near call ya. Gambar berikutnya nanti akan menunjukkan bagaimana instruksi var call memanggil sebuah var prosedur. Di sini ya, isi IP, kemudian kode segmen didorong ke dalam stack. Tadi yang near prosedur tadi kan hanya instruksi pointer ya. Stack pointer. Ini kode segmen juga akan berubah. Kemudian untuk modus 64 bit, var call-nya ya kalau tadi di 5 ya, 5 byte ini 8 byte. Juga untuk return-nya ya, 8 byte. Ini contohnya yang sebelumnya tadi. Var call tadi ya, masuk ke prosedur, dia memerlukan 5 byte. Sedangkan yang sebelumnya hanya 3 byte ya. 10.001 ini udah dikali 10 ya, kata segmennya ya. 10.000, 10.001, 10.002. Ini 3 byte. 1000-nya, call-nya ini alamatnya. Kemudian kalau untuk var, dia ada menunjukkan 5. Nanti kalau untuk var call 64 bit, dia 8 byte. Ya, 5 itu 2345. Stack-nya juga akan 5. Mantap. Kemudian call dengan operannya register. Oh, tadi kan tidak call, nah, sebelumnya. Oh, register berarti dia call-nya itu akan menggunakan register. Mulai dari register itu nanti dari AX, BX, CX, DX kalau 16 ya. Seterusnya ya. Contohnya adalah instruksi call BX. Dia akan mendorong isi instruksi pointer ke stack. Kemudian melompat ke halaman offset yang terletak di dalam register BX. Jadi dia BX-nya 1000 melompat halaman 1000 pada segmen pada saat itu ya. Pada saat itu. Mana di kanan itu berubah ya. Saat dia aktif maksudnya ya. Jadi lompatnya adalah ditentukan oleh register. Nah, beda dengan tadi ya. Tadi dia lompat ke segmen mana? Bukan dia lompat ke register yang ditunjuk oleh alamat
berapa isi BX itu ya? Isi BX. 1000 jadi 1000 dia. Jadi dia contohnya instruksi callback ya akan mendorong isi dari instruksi pointer B-nya ya ke dalam stack. Nah, kemudian melompat ke alamat offset yang terletak di dalam register BX. BX-nya 1000 ya 1000, 2000 ya 2000. Di jam immediate ya kemarin. Kemudian lompat ke 1000, lompat 1000 ya. Kemudian call ini biasanya selalu menggunakan alamat offset 16 bit yang tersimpan di dalam register 16 bit kecuali register segmen. Atau nanti di bawah akan menggambarkan pengguna instruksi call register ya untuk memanggil prosedur dimulai pada alamat offset yang ditunjuk oleh display DSP ya. Nah, kalian juga bisa langsung memanggil prosedur dengan menggunakan instruksi call display. Alamat offset dari display ditempatkan ke dalam register BX, kemudian instruksi call BX memanggil prosedur dimulai oleh alamat display. Oke ya. Kita model ini berarti dia hanya satu segmen ya, satu segmen. Jadi tidak bisa dia nanti digunakan call var call yang nggak bisa karena segmen hanya satu. Move BX dan alamat offset display tadi akan mengisi BX dengan alamat offset display. Kemudian display O, nah ini O ya, kutip ASCII berarti ya, ke dalam register D tapi yang low-nya. Kemudian call akan mendorong BX isinya tadi ya. Move lagi ke dalam register DX. Kemudian BX-nya di call lagi. Nah, kita simpan dua ya di register BX. Nah, ini baru keluar. Ini dia prosedur nih, jangan bawah ini display ini kan. Alamat display. Isinya nih. Alamat offsetnya ada di display. Isinya prosedur ya, prosedur di dalam satu segmen. Move, diisi dengan 2, kemudian interrupt ya, mengeksekusi fungsi DOS ya, kemudian return. Selesai dia, nah untuk satu prosedur diakhiri oleh return, kembali dia ke mana dia manggil. End dari prosedur ya, mungkin dia kan call seperti ini ya. Kemudian call dengan pengalamatan memori tak langsung, berarti dia tak langsung, berarti menggunakan register, tetapi dalam tanda kurung ya, tidak langsung. Langsung dia memori 1000 langsung 1000. Ini dia call memori langsung ya contohnya ya 2 kali EBX. Kalau tabel ya dari tabelnya 2 kali EBX ini tidak langsung. Kalau tadi kan BX semuanya tadi callnya. Ini dia register ya call BX. Ini call dalam kurung EBX semua. Ini pakai kali berarti dia skala ya, skala 2. Base-nya ini skala 2. Yang isinya ini tadi 0, 1, 2. Jadi CD call juga dapat menunjuk ke var pointer atau pointer jauh ya. Pointer itu menunjuk ya. Jadi instruksi muncul sebagai call var pointer 4 kali EBS, call tabel 4 kali EBS dan seterusnya ya. Kemudian ini pasangannya return. Instruksi return akan, kalau tadi dia mendorong ya ke memori, return akan menghapus sebuah bilangan 16 bit untuk return di dalam stack atau tumpuk stack itu bukan memori ya, dan menempatkannya ke dalam instruksi pointer. Tadi dan instruksi pointer ke dalam stack. Kalau return kembalikannya menghapus stack dan memindahkannya ke dalam instruksi pointer. Atau menghapus bilang 32 bit untuk var return ya di tempat ke IP dan CS yang ditempatkan. Sebentar. Ditempatkan ke instruksi pointer dan kode segmen. Kalau tadi dia dari yang 16 bit tadi ya, 16 bit dari kode segmen dan ini ke dalam stack. Jadi kebalikannya seperti yang sebelumnya juga ada kita pelajari. Call dan return.
Kemudian instruksi near dan far sama dengan tadi ya. Return, keduanya didefinisikan di directory prosedur tadi ya, prosedur. Dan secara otomatis memilih instruksi return yang tepat. Pada prosesor 386 sampai 74 akan berhasil dalam modus yang dinilai atau terproteksi atau Windows, return akan menghapus 6 byte di alam stack. Kalau 64 nanti dia 8 byte tadi ya. 3 byte untuk near return ya. Yang pertama, di sini nilai baru dari extended instruksi pointer, ini kan instruksi pointer cuma yang 32 bit ya. Dan 2 byte terakhir berisi nilai baru dari untuk kode segmen. Jadi dari memori ke register. Jadi register ke stack atau dalam memori. Kalau call ya. Untuk 138 ke atas, modus dilindungi atau return mungkin akan berfile. Dari stack akan menghapus ya, memori akan bertambah karena sudah ditarik ke dalam register. Kalau call dia akan menuju memori ya. Mereka ke dalam EIP atau instruction pointer extended. Jika IP atau IP dan berdasarkan diubah, alamat dari instruksi berikutnya adalah sebuah lokasi memori baru. Yang ini sudah dihapus sebenarnya. Call dia akan mengisi dari memori yang ditunjuk. Lalu lokasi baru adalah alamat dari instruksi yang segera mengikuti call terbaru dari sebuah prosedur. Yang 8 untuk model real atau DOS ya. Jadi bagaimana instruksi call menghubungkan ke sebuah prosedur dan bagaimana instruksi return kembali ke 808. Masih model real atau model DOS. Ini yang dari call-nya di sini kan, call akan ke atas sini. Tanya nih. Linear ya, linear call ya. Kemudian return akan kembali ke kebalikannya. Sudah kita pelajari juga dulu ya. Cuman itu bukan di dalam stack. Ini nanti instruksi pointernya akan berubah. Atau nanti ditambah dengan kode segmen. Kemudian ada satu bentuk lain dari instruksi return yang menambahkan sebuah bilangan ke isi dari stack pointer, SP. Sebuah return menggunakan operan segera sengaja dia untuk digunakan dalam sistem menggunakan konvensi call C atau C++ atau Pascal. Masa tingkat tingginya nih ya, untuk menghapus data di stack. Sehingga memori yang tadi bisa digunakan untuk yang lain. Ini contoh berikutnya ini, 17 menunjukkan bagaimana jenis return menghapus data di tempat stack dengan beberapa dorongan. Return 4 akan menambahkan 4 ke stack pointer setelah menghapus alamat kembali dari stack atau tumpukan. Nah, nanti ya, kemarin ini kan dulu push akan mendorong ya isi dari disk I, kemudian push PF sama ya. Ini dulu saya kita pelajari push. Kemudian sama-sama menempatkan 4 byte data pada stack dan return secara efektif akan menghapus AX dan BX dari stack. Push dan call dulu ya. Push dorong. Nah, ini jarang muncul di beberapa tersebut, tapi digunakan pada tingkat tinggi. Ini yang menggunakan program tingkat tinggi yang menggunakan akses memori langsung. Kebanyakan kan diatur oleh komputer kita, tidak terlalu mengatur memori. Contohnya tadi, AX 30, AX 40, push AX, nah, berarti dia akan isi 30 tadi itu ke dalam memori. Kemudian isi 40 di-push lagi ke langsung ya kan. Itu di sini ya. Perintah di bawahnya langsung ke ada memori simbolik nih. Add M. Isinya adalah prosedur near, prosedur dalam satu segmen. Isinya masukin push sama lagi nih push lagi BX, BP, base pointer ya. Bukan dulu base pointer dalam memori. Kemudian isi dari base pointer yang pasti udah double kan? Memori ada, di BP ada, BP-nya akan dimasukin ke SP tadi, SP. Pointer ke dalam BP, karena BP-nya simpan dulu.
nanti BP-nya hilang. Kemudian AX tadi, AX tambahkan BP yang tadi ini, yang isinya dari SP, segmentar ya, dan tambah 4 alamat berarti ya, tidak langsung. BP tambah 4 alamat. Isinya apa? Itu baru di subtract. Kemudian alamat ditunjuk oleh BP plus 6, berarti kalau katakan BP-nya 1000 kan, berarti 1004, ini 1006 gitu ya. Jadi kan berbeda nih datanya. Di AX pertama dengan AX kedua berbeda. AX move hanya isi, kemudian add, berarti ini di sini kan katakan alamat 1004 itu isinya 100 umpamanya. Kemudian di sini ditambahkan dengan alamat 1000, nah, jika BP-nya 1000 ya. AX hanya 1. 1 diisi dulu, jumlah. Jumlah itu adalah alamat ini ditambahkan dengan disimpan lagi di AX. Jadi data yang dari 1004 tadi udah hilang, ditimpa oleh penjumlahan dari 1004 dan 1006. Yang pop, nah ini pasangan dari push, pop, berarti kalau tadi push mendorong dia ke dalam register, pop nanti akan mengambil dia dari. Nah BP-nya tadi kan push, simpan di memori. Kemudian diambil lagi nih di dalam memori, dihapus, jangan dimasukin dalam register back. Return ke 4. Contohnya, kita ini sudah mirip dengan push dengan apa, dengan pop. Nah, push, pop, call, return ya. Kemudian pengantar ke interupsi sebenarnya. Kalau interupsi dia berarti berhubungan dengan I/O, input output. Sebuah interupsi adalah salah satu dari call yang dihasilkan oleh hardware secara eksternal yang berasal dari sebuah sinyal hardware. Jadi nanti kita nggak sempat ke hardware nanti ya. Nanti berhubungan antar hardware yang di luar prosesor dan prosesor. Kadang sebuah interupsi disebut interupsi ya, disebut nanti ada di dua, secara internal berasal dari sisi atau beberapa titik eksternal lain. Terus internal disebut juga sebuah pengecualian. Kedua instruksi, jenis interupsi tadi ya, akan memanggil sebuah prosedur layanan interrupt service prosedur ISP. Standar interrupt ya. Bagian ini akan menjelaskan interupsi perangkat lunak yang mana adalah jenis khusus dari instruksi call. Bagian ini akan menjelaskan ada 3 jenis instruksi software interrupt ya. INT, katanya INT itu juga singkatan dari interrupt ya. Kemudian INT0, INT3 ya. Jadi kan sebuah vektor instruksi ada 3 ya. Itu khusus untuk interupsi atau apa interrupt return. Vektor instruksi, sebuah vektor instruksi adalah sebuah bilangan 4 byte disimpan di dalam 1 kilo nih ya, 1024. Byte pertama dari memori 000H sampai 003FF. Ini dalam binar, dalam apa ya, desimal, 1024 byte. 1 kilo ya, kilobyte. Awalnya, versi model serial. Nah, model real satu segmen 64 kilo ya. 1 kilo awal. 4 vektor instruksi. Makanya itu dia adalah di dalam operating system gitu ya. Untuk model Windows atau teraplikasi, tabel vektor diganti oleh sebuah tabel deskripsi ya. Ingat lagi, deskripsi untuk Windows dan menggunakan deskriptornya 8 byte untuk menggambarkan masing-masing instruksi. Ada 256 vektor instruksi yang berbeda dan masing-masing vektor mengandung alamat sebuah prosedur layanan instruksi. Dari tabel berikutnya berisi daftar vektor instruksi dengan penjelasan singkat di lokasi memori masing-masing. Setiap vektor berisi sebuah nilai untuk instruksi pointer atau IP dan kode segmen atau CF untuk membentuk alamat prosedur layanan interupsi. 2 byte pertama berisi instruksi pointer atau IP, 2 byte keduanya berisi kode segmen. Beberapa vektor instruksi ya yang di Intel, tentu dengan prosesor lain akan berbeda. Itu nomor 00-nya address-nya adalah 0H sampai 3H. Itu sebuah jenis mikroprosesor mulai dari 8086 atau 8 sampai nanti Core 2. Akan membagi error ya ini kan. Divide error. Kemudian tiganya dipakai tadi ya, 4 sampai 7, kan 4 ya. 4 juga semua sama step kuncinya. Kemudian 8 sampai B, 4 juga 8 kan. 9, 10-nya A ya. 4-nya 4 byte all.
NLP, kemudian breakpoint, ini 10H, kemudian 14H sampai ini mulai dari 80 sampai 86 sampai dan seterusnya ya, mulai 2/6 itu 86 FPQ. Ini adalah alamatnya, ini nomor instruksinya, fungsinya ini ya. Dan itu mencadangkan. Kemudian di proses Intel juga akan mencadangkan atau reverse ya 32 vektor instruksi pertama untuk produk mikroprosesor yang sekarang dan masa depan. Jadi selalu kemungkinan pengembangannya ya nanti disiapkan cadangan. Sisa dari instruksinya adalah 32 sampai dengan 255. Tersedia untuk guna. Nah, ini bisa kita jadi di prosesor itu bisa gunakan untuk kepentingan kita, kepentingan yang kita sendiri gitu ya. Kalau yang tadi sudah disediakan khusus perintahnya. Nanti dia akan menyediakan 32 vektor instruksi untuk bisa digunakan untuk kepentingan lain. Beberapa vektor dicadangkan adalah untuk kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan pelaku seperti instruksi kesalahan membagi gitu ya. Begini dengan 0 nanti dapat hingga kan, atau nanti seper 0 nanti dapat hingga, nggak boleh. Beberapa vektor dicadangkan untuk ke prosesornya untuk mempercepat proses perhitungan. Yang lain karena peristiwa normal atau dalam sistemnya. Nah, cadangan tadi. Untuk pribadi yang biasa kita pakai ini, cadangan vektor digunakan untuk sistem seperti yang dijelaskan bagian lainnya. Fungsi 1 sampai 6, 7, 9, 16, dan 7 adalah model real untuk model interpretasi ya. Interpretasi, data ini tersisa untuk ancam model dari Windows. Windows ya. Perintah interupsi. Kompresor memiliki 3 instruksi yang berbeda yang tersedia untuk programmer ya. INT, INT0, INT3. Untuk modus real, dalam modus real, sistem instruksi ini mengambil sebuah vektor dari tabel vektor. Langsung diambil. Dan kemudian memanggil prosedur yang tersimpan di lokasi yang dialamati oleh vektor. Untuk model dilindungi atau terproteksi, setiap instruksi akan menyebut sebuah deskripsi. Karena dia berdasarkan deskriptor ya. Tabel. Dalam tabel deskripsi interupsi beda. Kita menentukan alamat dan prosedur layak. Call mirip dengan var call karena menempatkan alamat return atau instruksi pointer atau extended instruksi pointer dan kode segmen pada stack atau tumpukan memori. INT maka S itu adalah jamaknya ya. Maka ada 250 instruksi ya, software yang berbeda ya tersedia dalam untuk program yang kita 256 jumlah cukup banyak ya kita gunakan. Setiap instruksi INT memiliki sebuah operan numerik rentangnya 0 sampai 255 total 256 ya 00 sampai X-nya. Contohnya INT 100 menggunakan instruksi vektor 100 yang muncul di alamat memori 190 sampai 193. Mana mulai dari 0 tadi 44 bit ya contohnya tadi. Nomornya 44 bit. Contoh ada 3 ya. Kemudian alamat vektor instruksi ditentukan dengan mengalihkan jumlah jenis instruksi dengan 4. Contohnya instruksi 10 hexa ya. Ini memanggil memanggil prosedur layanan instruksi yang alamatnya simpan mulai dari alamat 40 berarti yang dikali ya 10 kali 4. Untuk modus
terproteksi atau terlindungi Windows deskriptor instruksi terletak dengan mengalihkan jumlah jenis dengan 8 bukan 4 ya. Karena dia memorinya jauh lebih besar. Untuk setiap deskriptor yang panjangnya adalah 4 byte. Setiap INT atau instruksi panjangnya adalah 2 byte. Yang pertama berisi outputnya, byte kedua berisi bilangan jenis vektornya. Artinya 4 atau 8. Salah satunya penentuan adalah untuk INT3 atau instruksi 3. Ini adalah sebuah instruksi khusus software 1 byte digunakan untuk vektor. Setiap kali instruksi software dijalankan, instruksi akan satu mendorong flag ke dalam stack. Start flag ya. Dua, membersihkan bit flag. Dan I itu adalah T ya, trace, dan I interrupt trace. Jadi mendorong CS kode segmen ke stack. Isinya ya. Ambil nilai baru untuk kode segmen tadi karena kode segmennya sudah digunakan ke stack dari instruksi vektornya tadi. Jadi CS berisi instruksi vektor. Kemudian mendorong instruksi pointer IP atau EIP ke stack. Kemudian mengambil nilai baru sama dengan CS, CS-nya ditaruh ke stack, kemudian isi nilai baru dari interrupt-nya, dari instruksinya. Kemudian instruksi pointer sama, vektor, dan kemudian mengambil nilai baru untuk IP atau IP dari vektor, dan kemudian melompat ke lokasi yang dialamati oleh CS dan IP ya, instruksi pointer. Sama dia akan mendorong flag-nya dulu dan stack, membersihkan bit. Jadi sehingga T, trace, dan I interrupt ya, di flag akan dikosongkan, di clear ya. Kemudian kode segmen pindahkan ke stack, kemudian isi dengan nilai baru dari instruksi vektor. Kemudian IP juga dipindahkan ke stack, mengambil nilai baru untuk IP dari vektor juga ya. Dan melompat ke lokasi baru yang dialamati oleh kode segmen tadi, yang nilai awalnya ya, bukan nilai baru. Ya, instruksi INT akan melaksanakan sebagai var call, kecuali bahwa tidak hanya mendorong CS ya, dan IP ke stack, tapi hanya mendorong flag dan ke stack linear ya. Instruksi INT melakukan sebuah operasi push F, ya kan? Mendorong ya, isi sebuah flag. Jadi isi flag, interrupt, carry, dan sebagainya ke dalam memori. Diikuti oleh sebuah var call seluruh ya, push flag ini ya, yang 16 bit itu. Kemudian instruksi, perhatikan instruksi INT akan menginstruksi, dia akan membersih flag interrupt atau I-nya ya, dan mengontrol instruksi hardware eksternal IP INTR, interrupt request, R-nya request. Nah, nanti yang di hardware adanya. I, ya, pasal 0 ya, interrupt tadi nih, yang di flag, isi dari flag, salah satu ya, interrupt. Pada saat isinya 0, maka kan dibersihkan ya, INT. Nah, di sini apa dia? Akan menonaktifkan pin. Nah, jadi pin atau kaki dari IC INTR akan dinonaktifkan. Nah, ketika dia beli satu, proses akan mengaktifkan, terjadilah proses interupsi. Nah, pertama dia dinonaktifkan dulu. Baru nanti setelah isi satu, baru proses interupsi dari INTR, interrupt request. Jadi permintaan baru diteruskan. Kalau dia ditahan dulu. Kemudian instruksi perangkat lunak yang sering digunakan untuk memanipulasi sistem karena alamat fungsi sistem tidak perlu diketahui. Jadi hanya dari software gitu ya. Sistem adalah untuk semua sistem dan aplikasi. Proses sering mengontrol printer, menampilkan video, dan disk drive atau memori. Lainnya ya. Mouse, peralatan lain yang terhubung ke I/O. Selain menghilangkan program dan mengingat alamat dari sistem panggilan ya, instruksi INT atau interrupt akan menggantikan var call yang lain yang akan digunakan untuk memanggil fungsi dari sistem. Instruksi INT panjangnya 2 byte, sedangkan call 5 byte. Ini langsung ke interrupt langsung berhubungan dengan I/O. Setiap kali instruksi INT menggantikan var call akan menghemat 3 byte memori di dalam sebuah. Bahkan lebih suka orang gunakan ini. Diirit memori. Karena langsung berhubungan. Ini dapat menghemat yang cukup besar jika instruksinya sering muncul ya di dalam sistem call atau sistem panggilan. Karena dia
hanya 2 byte, sedangkan call ininya adalah 5 byte ya. Maka dia akan di irit memori 5 dengan 2. Ya kalau satu saja nggak terasa, kalau sering digunakan baru dia akan ada efeknya ya. iret atau iret D. Ini sama ret itu return tadi ya. Kalau tadi kan call, kemudian dia interrupt tadi ya. Kemudian iret, kemudian ret, iret D. Iret itu interrupt, return, instruction. Hanya digunakan dengan perangkat lunak atau instruksi perangkat keras prosedur layanan. Tidak seperti instruksi return sederhana atau ret ya. Instruksi iret akan pertama pop stack data kembali ke dalam. Jadi kalau push tadi menaruh ke dalam stack, ya, gunakan kalau pop dia akan mengambil. Tadi dia IP-nya ditaruh ke stack. Ini ngambil IP, pop stack data kembali ke dalam. Dua pop stack data atau kembali ke stack. Tadi kan IP dan data segmen ditaruh ke stack atau tumpukan memori. Kemudian pop stack data kembali ke stack. Tadi ya. Dorong flag ke stack, membersihkan ini ya. Kemudian CS, kemudian IP kan, nah, semuanya ke dalam equation. Dan baru dia alamat baru itu untuk lompatnya. Nah, sedangkan iret tadi kebalikannya kan, pop akan mengambil dari IP, mengambil dari segmen, ya, dari memori ya, masukkan ke IP lagi, masukkan ke segmen lagi, kemudian dari stack masukkan lagi ke register. Jadi selalu kebalikannya, push dan pop. Call dengan call-nya mendorong, kita kembali ke awal. Mana dia dipanggil. Instruksi iret menyelesaikan tugas sama seperti pop F. Salah satunya ya, padahal dia tidak. Kalau pop F kan adalah, kalau push F tadi, dia akan mendorong seluruh. Mana dari push, ya. Nah, nih. Push F, flag ya, push flag. Jadi seluruh flag dipindahkan, diisikan ke stack atau dalam memori ya. Nah, sedangkan pop ini akan mengambil dari memori dan kembalikan ke dalam oleh operator. Nah, setiap kali instruksi iret, interrupt, return ya, akan mengeksekusi, dia menyimpan isi, interrupt ya, I-nya I, interrupt dari flag, dan trap dari stack. Kalau tadi dia push akan mendorong ke dalam, nah ini tadi ya. Dikembalikannya nih. INT tadi, interrupt, mendorong flag ke dalam stack. Iret dia akan mengambil dari stack ke dalam, kembali ke dalam flag. Sehingga ini penting karena akan menjaga keadaan dari bit flag. Kalau bit flag akan berubahnya kan karena hanya oleh logika dan aritmatika ya. Nah, tadi dipindahkan oleh interrupt, kemudian dikembalikan. Ya, bukan hanya interrupt ya, akan mengembalikan IP dan CS ya, dari memori atau dari stack tumpukan memori. Jika interupsi yang diajukan atau enable sebelum layar interupsi, mereka setelah akan diajukan dan nilai flag register. Register tadi akan dikembalikan dari memori ke dalam flag lagi semuanya. Pada prosesor 386 sampai ke 2 instruksi iret D ya. Nah, nanti dia flagnya juga lebih banyak ya. Lebih banyak. Lihat lagi arsitektur mikroprosesor. Nah, dia perlu iret D ini double word ya, dan jadi lebih banyak. Iret digunakan untuk model dan iret D digunakan untuk model terproteksi atau Windows. Jadi flag ini salah satu flagnya ya, fungsi flagnya jumlahnya lebih banyak iret untuk model tertentu. INT 3, instruksi INT 3 adalah sebuah interupsi software khusus ya untuk fungsi sebagai breakpoint. Perbedaan itu
dengan instruksi perangkat lunak lainnya adalah bahwa INT3 adalah 3 ya, adalah instruksi 1 sampai dengan 1 byte ya, 1 byte. Sementara yang lainnya instruksinya instruksi 2 byte. Instruksi INT tadi ya, INT tadi. Kira pasangan. Hal ini adalah biasa untuk memasuki instruksi interpreter ke dalam perangkat untuk mengganggu atau instruksi. Instruksi itu kan mengganggu ya. Kalau lagi sidang orang instruksi kan mengganggu yang lebih. Kita merusak aliran perangkat lunak. Terus ini disebut breakpoint. Pokoknya memutus suatu proses gitu ya. Apa yang terjadi untuk setiap instruksi perangkat lunak, tetapi karena INT3 adalah 1 byte yang mudah digunakan. Breakpoint membantu untuk debug software yang rusak. Rusak dilompati gitu ya, di banyak instruksi. Instruksi O atau 0 ya, on. Instruksi pada overflow, O itu overflow. Tadi dia I-nya yang itu ya, kelasnya ini overflow. Karena instruksi software bersyarat yang menguji properti datanya melebihi kapasitas lebar data yang disediakan. Kalau di 8 bit, lebih dari 8 bit. 16 lebih dari 16, itu disebut overflow. Yang bisa dia karena perkalian yang besar atau nanti pembagian yang terlalu kecil. Itu overflow. Jika O atau overflow sama dengan 0, instruksi INTO tidak melakukan operasi. Dia kan hanya 1 ya, O itu 0 atau 1. Sama juga yang tadi interrupt. I 0 atau 1. Trace juga kan 0 atau 1. Karena 1 bit. Nanti kan ada dia 2 ya untuk 3 bit track. Kemudian saat 1 instruksi INT0 akan terjadi. Kalau dia 0, dia akan tidak melakukan aktivitas terusnya. Dia paling biasa ada 1 baru terjadi terus. Seperti dia bisa anulir lagi ya istilahnya. Instruksi INT0 tadi INTO ya muncul dalam software akan menambahkan atau mengurangi bilangan binar bertanda. Bertanda ya. Dengan operasi ini adalah mungkin untuk memiliki overflow. Jika salah satu instruksi JO ya, jump above atau instruksi INT0 mendekati kondisi overflow. Nah, jump overflow kan kemarin. JO. Kemudian instruksi layanan prosedur. Layanan prosedur ya, kemarin kita bahas juga di kelompok perintah juga ya. Misalkan dalam sistem itu prosedur diperlukan untuk menambahkan isi dari data index, destination index, source index, base pointer, data base-nya, kemudian atau BX ya, dan depannya jumlahnya di AX atau akumulator. DNY, dan lagi destination index, source index, base pointer, database-nya, kemudian akumulator AX. Ada tugas umum karena bermanfaat untuk mengembangkan tugas sebagai instruksi perangkat lunak. Nah, dari bahwa instruksi biasanya disediakan untuk aktivitas ini, contoh untuk bagaimana sebuah instruksi layanan prosedur muncul digunakan. Nomor sebaliknya INTF, kemudian prosedur VAR ya, use AX menggunakan register AX. Jumlahkan AX dengan BX, itu BX itu di sini di atas ya. Kemudian jumlahkan BP dengan AX, semua dengan AX. BX, BP, DI, X. Betulkan aja. Ujungnya ke AX ya. Prosedur nih ya. DI, SI, BP, BX, dan disimpannya di AX. Jumlahnya di mana? Ini contohnya tadi. BX, BP, DI, DSD. Jadi di SI dulu ya kan, DI.
Ini baru iret tadi kan. Kita punya haknya dari tersebut. MP. Instruksi kontrol. Tadi namanya dikatakan untuk kontrol ya. Meskipun begini tidak menjelaskan instruksi perangkat keras ya, karena untuk di hardware nanti ya. Instruksi diperkenalkan untuk motor pin INTR. Instruksi set flag interrupt STI nanti akan di hardware sebenarnya akan menambahkan satu ke dalam bit flag I. Interrupt tadi ya. Akan mengaktifkan pin atau kaki daripada INTR. Itu hardware nanti ya. Kemudian instruksi clear interrupt flag. Oh, tadi dia set berarti mengisi ya. I dengan satu, kemudian clear interrupt flag, berarti dia akan menetapkan 0 atau mengclearkan flag daripada I atau interrupt tadi. Tidak akan menonaktifkan data INTF. Jadi pin dari INTF tidak aktif. Instruksi STI atau set atau memungkinkan interrupt INTR dan instruksi CLI atau clear ya, akan menonaktifkan daripada INTR pin yang tidak aktif. Kalau ada instruksi pun dia tidak akan bekerja. Nah, ini akan dilakukan dengan ya dalam instruksi software layanan prosedur. Instruksi perangkat keras diaktifkan sebagai salah satu langkah pertama. Hal ini dilakukan dengan instruksi STI. Set flag interrupt. Baru akan di-clear. Kalau clear dia tidak akan aktif. Alasan instruksi diaktifkan di awal sebuah instruksi layanan tersebut adalah bahwa hampir semua perangkat echo di komputer sudah diproses. Waktu dinyalakan itu semua sudah aktif itu. Karena dia di set dulu, set, set dulu. Set flag. Clear. Instruksi dinonaktifkan terlalu lama masalah pada sistem. Reset lagi kita nanti. Ini reset. Ini yang instruksi di komputer pribadi yang Windows ini ya. Support COM1 ya. Untuk output controller, dari prosesor, timernya, tanggal dan sebagainya itu ya. Semuanya ada. Ini SAS 0 sampai nanti PCI itu layar ya. Sound sebagainya. Instruksi di personal komputer atau komputer pribadi. Instruksi ditemukan di komputer pribadi agak berbeda dari yang disajikan pada komputer. Alasannya bahwa mereka berbeda adalah bahwa komputer pribadi aslinya adalah sistem-sistem berbasis 80, 86 atau 80, 88. Itu dua ya. Sebab mereka hanya berisi spesifikasi Intel, Internet, No. Desain itu telah diteruskan sehingga sistem baru yang dikompatibel dengan komputer pribadi awal. Akses struktur instruksi modul terlindung atau Windows digunakan oleh Windows untuk instruksi kanal Microsoft menyediakan dan tidak bisa langsung dialamati. Instruksi modul dilindungi menggunakan tabel deskripsi instruksi yang berbeda di luar lingkup teks pada saat. Instruksi modul dilindungi dibahas sepenuhnya untuk artinya. Ini yang terjadi dari 9. Beda dengan yang dari aslinya. Hanya sebagian ya. Kemudian instruksi untuk modul 64 bit. Jadi iret karena iret key. Beda antara iret D. Nah, jadi key adalah iret key mengambil alamat 8 byte. Jadi dia pendek ya. Key akan mengambil 30 register E flag. Stack untuk menempatkan dalam R flag. Jadi 4 bit. Flag 32 ya. Flag 16. Jadi registernya, flagnya akan lebih banyak lagi. Jadi nanti waktu dia push flag itu, dia akan meng-flag semua. Mesin kontrol, ini kontrol lainnya. Ya. Kategori terakhir dari instruksi modus real ditemukan di Microsoft adalah mesin kontrol dan kelompok lain. Instruksi ini memberikan kontrol dari carry bit, carry ya, bawaan, contohnya
pin busy atau tes, melakukan berbagai fungsi lainnya. Tidak ke hardware ya, jadi tes. Di hardware ada nanti. Kita nggak sampai ya. Nah, karena di hardware ini penjelasannya hanya singkat saja di sini. Nanti di hardware-nya lebih panjang, lebih detail. Mengontrol bit flag carry, atau carry atau bawaan ya. Jadi menambah ke bawaan atau pinjaman kalau dia pengurangan nanti ya. Karena dia sama-sama carry. Karena pengurangan menggunakan pengurangan digital, akan menggunakan linear lah ya, akan menggunakan penjumlahan dengan komplement. Jadi bawaan atau pinjaman, borrow ya, kalian borrow atau penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini juga akan menunjukkan kesalahan di dalam prosedur balas tersebut. 3 instruksi mengontrol dari flag carry adalah STC, set carry, kemudian CLC, clear carry. ST-nya sudah disingkatkan ini set, karena dia hanya perintah opcode-nya hanya 3 ya. Makanya dia sebenarnya set carry kan set C harusnya, nggak bisa. Kemarin juga sama dengan add carry berarti kan. Kalau add itu ADD ya. Kemudian add carry ADC. Karena dia untuk opcode-nya hanya 3 ya, 3 huruf. Jadi set carry dia STC, clear carry dia CLC ya. Kemudian CMC complement carry. Complement berarti dia membalik ya. Set misi 1 clear menjadikan 0, kemudian complement berarti dia ya dari 0 jadi 1, 1 jadi 0, membalik. Nah, carry jarang digunakan kecuali pada board ya, apakah konsep umum dari carry adalah untuk menunjukkan sebuah kesalahan setelah return dari prosedurnya. Jadi dari carry tadi selain ini ya fungsinya ya, bahwa terjadi bawaan dari penyimpanan atau peralihan nanti, itu juga untuk melihat kesalahan dari return dari prosedur kembalinya. Misalkan prosedur membaca data dari file memory disk. Maka ini bisa sukses atau kesalahan seperti file tidak ditemukan apa terjadi. Karena di dari disk kan bisa rusak ya. Di memori kan tidak. Sudah kalau memorinya ada benar ya, dari disk kemungkinan rusak. Tidak terbaca itu maksudnya ya. Nah, setelah return dari prosedur ini, jika C sama dengan 1, kesalahan terjadi. Jika tidak ada aktif sukses. Kalau 0, ya sukses. Kalau 1, ada error. Tidak terbaca gitu ya, maksudnya dari disk. Karena disk bisa saja dia error ya, datanya di disk. Jadi bisa DOS, sudah BIOS menggunakan flag carry memberikan kondisi salah tersebut. Ini yang zaman dulu yang pakai disket ini ya. Karena ya dari hard disk ya, dari hard disk atau dari flash disk. Ini sudah sama, sudah masuk hardware white. Ini ya. Pakai garis atas itu berarti dia active low ya. White di atas. Ini harus di hardware. Kemudian busy dan test ya, tiga. Ini kan udah kepin ya, tapi udah hardware ya. Nanti di hardware dibahas lagi. Jadi white active low berarti ya dia akan aktif pada saat weight-nya itu sama dengan 0. Kalau dia 1 berarti dia tidak. Busy sama test. Terus white monitor pin busy atau di hardware 8086 dan 80386. Dan pin test untuk 8086, 8088 atau ini yang prosesor 8 bit ya. Nama pin berubah mulai dengan prosesor 286 dari tes ke busy. Tadi awalnya tes ya. Jika yang sama. Jika instruksi white mengeksekusi sedangkan pin busy sama dengan 1, tidak ada yang terjadi. Reaktif low ya, berarti harus busy-nya harus 0 juga. Jika pin busy 0, lalu instruksi white mengeksekusi, prosesor akan menunggu untuk pin busy untuk kembali ke logika 1. Sampai logika 1, dia akan nunggu. Proses jalan terus. Sampai logika 1 dia baru akan tidak terjadi lagi proses. Ini sama ya. Ini
white dengan test itu untuk 8086, 88, kemudian busy dan test untuk 286 ya ke atas. Jadi test sekarang. Jadi dia lebih sebenarnya lebih dari nama ya, busy itu lebih cocok. Oh, ini sibuk apa enggak gitu kan? Dia kalau enggak, kalau dia 0 udah berarti dia jadilah perintah yang disuruh oleh perintah white tadi. Berarti juga harus 0 ya. 0 white, 0 busy. 0 white atau 0 test. Kakinya ya. Berarti dia sinyalnya 0 atau tegangan 0. Nah, pin ini akan memasukkan sebuah kondisi sibuk ketika pada sebuah tingkat logika 0. Jadi nilainya 0 atau tidak ada tegangan kan gitu ya. Jadi 0 itu bukan benar 0 volt ya. Dia di bawah 2 volt itu sudah logika 0. Untuk dapat 1 itu tidak perlu 5 volt, cukup 3 volt itu. Tapi berbeda IC nanti akan berbeda. Pin busy atau test, prosesor biasanya terhubung ke pin busy koprosesor numerik 8087, 803, 387. Ini koprosesor untuk membantu proses dan mempercepat proses. Karena dia lebih cepat dari RAM. Cuman dianya kapasitasnya lebih kecil. Belum disebut istilahnya koprosesor dengan math prosesor. Karena isinya adalah emang matematika kebanyakan. Kondisi ini memungkinkan mikroprosesor menunggu sampai koprosesor selesai tugas. Ya. Nah, yang cepat maka digunakan ke prosesor, teman dia harus menunggu karena ukurannya kecil ya, kecil dibandingkan dengan prosesor. Prosesor lebih besar, tapi dia lebih pelan, makanya dia tugasnya di hal tertentu diserahkan ke prosesor untuk mempercepat proses. Karena prosesor adalah dari sebuah prosesor dari 86 ya sampai Core 2. Jadi tidak hadir dalam prosesor. Hal atau berhenti ya, menghentikan eksekusi perangkat lunak. Karena itu dalam kita dalam eksekusi suatu masalah program ya, kemudian berhenti aja dulu, masih lama di hal. Cara untuk berhenti sebuah instruksi dengan sebuah reset hardware, ya hardware-nya di reset ya, secara hardware matikan atau dengan proses direct memory access (DMA). Instruksi ini biasanya muncul dalam sebuah program untuk menunggu instruksi. Ini sering untuk mensinkronkan hardware eksternal, instruksi menyala sistem software. Untuk mematikan kita bisa juga hafalkan. Seperti bahwa DOS dan Windows keduanya menggunakan luas sehingga hal tidak akan menghentikan komputer jika dioperasi. Not operation atau NOP. Jika mereka bertemu dengan sebuah instruksi tidak ada operasi atau not operation, dibutuhkan waktu yang singkat untuk eksekusinya. Pada awal-awal prosesor ya, sebelum pengembangan perangkat lunak, NOP yang tidak ada operasi. Jadi menggunakan perangkat lunak pada dan ruang untuk instruksi bahasa mesin masa depan. Awalnya banyak digunakan ya, non operation. Itu bahasa mesin ini sangat jarang digunakan. Dan juga untuk delay ya, bahwa waktu NOP digunakan. Jadi bahwa NOP digunakan untuk pengaturan waktu tidak terlalu akurat, nah cache dan pipeline dari modem. Perfect lock akan menambahkan sebuah instruksi dengan penyebab pin lock aktif sama aktif lock juga ya. Jadi logika 0. Pin lock sering dinonaktifkan atau disable master bus ya, eksternal atau komponen sistem lainnya. Perfect lock akan menyebabkan pin lock aktif lock ya, untuk mengaktifkan hanya durasi sebuah instruksi yang terkunci. Jika lebih dari satu instruksi berurutan terkunci, pin lock akan tetap berurutannya 0. Jadi hanya untuk satu ya. Selama instruksi terkunci, instruksi lock atau ALS instruksi adalah contoh ya. Dari perintah
closing code-nya. Escape sama dengan keluar gitu ya, melewati instruksi hanya untuk floating point besar dari setiap kali instruksi. Escape. Instruksi prosesor memberikan alamat memori jika diperlukan, tidak sebaliknya melakukan sebuah non operasi. Escape aja, berarti kan keluar ya. Inbound ini mulai dari prosesor 8086 ya, instruksi agak awal itu ya, perbandingan menyamakan instruksi pada vektor nomor 5. Instruksi ini membandingkan isi dari setiap register 16 bit atau 30 bit terhadap isi dari 2 word atau double word memori. Sebuah bagian atas atau bagian bawah, most significant atau less significant. Jika nilai di register dibandingkan dengan memori tidak dalam batas atas, bawah, jenis instruksi 5 dan instruksi 5 ya. Jika ada dalam batas atas bawah, itu berikutnya adalah instruksi. Misalnya jika instruksi bound SI data. Instruksi word berukuran lokasi data berisi batas bawah dan word berukuran lokasi data atas. Enter atau leave enter masuk ya, leave keluar ya. Buat prosesor sama ya. Digunakan dengan tumpukan atau stack frame yang digunakan untuk melewatkan parameter ke prosedur melalui memori stack atau tumpukan memori. Tumpukan stack juga memegang variabel memori lokal untuk prosedur. Tumpukan atau stack frame menyediakan area memori dinamis, seperti bisa fleksibel lah ya untuk prosedur di lingkungan multi user. Yang multi user ya, lebih dari satu. Misalnya untuk server gitu ya. Kalau kita sendiri kan usernya satu ya, kita pribadi. Untuk server lebih cocok server ya. Sudah enter menciptakan stack frame dengan mendorong base pointer ke stack dan kemudian membuat base pointer dengan alamat paling atas dari. Jadi ada tadi alamat atas, data atas bawah ya dari stack, dari BP-nya ya. Nah, ini memungkinkan variabel stack frame yang akan diakses melalui register BP. Sudah enter berisi 2 operan. Pertama menunjukkan jumlah byte untuk cadangan untuk variabel pada stack frame. Dan operan yang kedua menentukan tingkat tersebut. Misalnya enter 8,0 yang mencadangkan 8 byte memori untuk frame stack dan 0 untuk yang berikutnya tadi. High signifikan, low signifikan yang BP high. Nah, itu dia yang rinciannya lebih rinci itu berada di hardware ya. Nah, kita tidak sampai ke pembahasan hardware. Kita lihat dulu. Jadi kita sampai instruksi pengontrol program ya. Nanti yang dia berhubungan erat dengan hardware itu nanti ya. Spesifikasi dari hardware 8088 yang paling dasar yang kita pakai ya. Nah, sampai di situ mungkin materi kita untuk semester ini ya. Dari target kita kurang 1 bab itu 2 kali pertemuan sebenarnya, itu bagi 2. Salah 80, 86 dan 8088 hardware-nya. Gimana kaki-kakinya tadi? Nah, tadi kan dibahas, dilihat juga bahwa ini easy, wide tadi ya, itu akan kelihatan interrupt. Dan juga untuk komunikasi I/O, berarti dia ada jalur data, jalur alamat, dan kontrol ya, ada 3. Akan kelihatan nanti di itunya udah saya kirim ya, di portal ya, di portal udah saya kirim. Bisa dipelajari ya, tapi tidak masuk ke materi ujian akhir. Itu pelajaran aja ya, itu banyak.